Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanti akan mempresentasikan mengenai perkembangan sistem penyelesaian nama domain di Indonesia sebagai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdagangan Elektronik. Ini saya akan menampilkan slide yang akan saya jelaskan. Oke, perkembangan sistem penyelesaian nama domain Internet Indonesia. Ini merupakan mata kuliah Hukum Perdagangan Elektronik dan sebagai prasyarat ujian tengah semester 7. Dosen pengampu saya adalah Ibu Imas atau Dr. Maslihati Nurhidayati, SHMH. Oke, saya akan segera mulai. Oke, pengertian nama domain. Menurut CANN, C-A-N-N, domain nama sistem atau DNS akan membantu pengguna internet untuk menemukan alamat tujuan di internet. Komputer memiliki sebuah alamat yang unik, seperti nomor telepon yang terdiri dari rangkaian angka yang rumit yang disebut oleh IP atau Internet Protocol. IP address itu sulit sekali untuk diingat karena lumayan panjang. Namun dengan bantuan DNS, IP akan diterjemahkan ke dalam huruf atau domain name. Lalu menurut Undang-Undang ITE, sebagai alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet. Oke, jadi domain sendiri itu digunakan seperti alamat agar pengguna internet dapat menemukan situs yang dicari atau mau diaksesnya. Karena internet itu kan digunakan selain untuk berkomunikasi dan berinteraksi, tapi sekarang khususnya di era industri 4.0, sektor ekonomi mendapatkan pengaruh yang sangat besar dan nyata melalui internet ini. Keberhasilan sebuah bisnis untuk mengandalkan kemajuan dan bantuan teknologi dan internet, khususnya yang bergerak di bidang komersial, yang diakses melalui via internet. Jadi, domain name itu biasanya digunakan oleh sebuah bisnis atau usaha untuk memegang peranan yang penting untuk keberhasilan dan kemajuan sebuah merek atau brand komersial. Oke, lalu kita berlanjut akan mengenai jenis-jenis domain. Jenis domain itu terbagi dua, terdapat generic domain atau GTLDS, dan yang kedua country specific domain CCTLDS. Oke, jadi kalau nama domain itu, untuk yang pertama, generic domain, itu merupakan nama dominan yang berakhiran dengan .com, .net, .org, .edu, atau .gov. Jenis domain ini disebut dengan top level domain, yaitu domain langsung di bawah root atau titik belakang nama domain, dan tidak menunjukkan domain berdasarkan negara, sehingga siapapun dapat mendaftarkan alamat atau perusahaan atau usaha atau bisnisnya di top domain tersebut. Lalu yang kedua yaitu country specific domain atau CCTLDS, yaitu domain yang berakhiran dengan dua huruf eksistensi. Domain ini dioperasikan dan didaftarkan di masing-masing negara, disebut juga sebagai second level domain. Contohnya adalah .co.id, .co.uk, .co.gr, dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, faktor yang memicu sengketa nama domain. Menurut Charles Weil, faktor yang memicu sengketa nama domain itu ada tiga, yaitu satu, perselisihan yang muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan domain name yang menurutnya akan digunakan oleh banyak orang. Dua, perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah domain name yang sama atau mirip dengan orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar.
Yang ketiga, pendaftaran domain ini dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, namun dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Menurut statistik sengketa nama domain dari WIPO, saat ini terdapat 274 sengketa nama domain tingkat atas publik yang melibatkan terdakwa yang berada atau berdomisili di Indonesia. Saya akan lanjutkan dengan slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh sengketa kasus nama domain di Indonesia, yaitu kasus Mustika Ratu. Jadi, PT Mustika Ratu mempidanakan Chandra Sugiono, mantan General Manager PT Martina Berto. Chandra Sugiono lalu didakwa oleh jaksa penuntut umum karena telah mendaftarkan nama domain mustikaratu.com dengan itikat tidak baik. Kronologisnya itu dimulai pada saat Chandra Sugiono bergabung dengan Martina Berto sebagai manajer international marketing pada tahun 1999. Kemudian Chandra Sugiono melakukan pendaftaran nama domain mustikaratu.com pada tanggal 7 Oktober 1999 dengan beranggapan bahwa nama domain mustikaratu.com sebagai merek, tetapi nama domain tersebut telah diambil oleh pihak seterusnya. Lalu pada tanggal 4 September tahun 2000, Mustika Ratu melaporkan Martino Berto ke Mabes Polri. Tetapi ternyata Chandra Sugiono sendiri sudah tidak bekerja di Martino Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sehingga pada tanggal 29 Agustus dan 1 September tahun 2000, Mustika Ratu memasang pengumuman di surat kabar untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustikaratu.com terhitung dari 7 hari sejak tanggal dimuatnya pengumuman tersebut di surat kabar atau koran. Tetapi sebelum 7 hari, nyata PT Mustika Ratu sudah melaporkan PT Martino Berto ke polisi. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2000, akhirnya nama domain mustikaratu.com resmi dicabut dari Network Solution dan diambil alih oleh PT Mustika Ratu. Lalu pada tanggal 2 Agustus 2001, persidangan dimulai. Terdakwa Chandra Sugiono menyatakan bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan kebijakan dari PT Martino Berto. Akhirnya pengadilan sepakat bahwa pelaku adalah Chandra Sugiono, bukan PT Martino Berto. Di sini jaksa penuntut mengenakan pasal-pasal kepada Chandra Sugiono yang bukan melalui perdata tapi pidana. Ini pertama kalinya di dunia bahwa sengketa kasus nama domain menggunakan undang-undang pidana bukan perdata. Yang dikenakan yaitu KUHP pasal 382, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pasal 19 butir D, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pasal 48. Dikarenakan jaksa penuntut itu melihat bahwa Chandra Sugiono memiliki niat yang tidak baik. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di Indonesia itu diatur oleh PANDI atau Domain Name Registry di Indonesia. PANDI itu memiliki kebijakan bahwa untuk memiliki sebuah nama domain, perusahaan tersebut yang akan mendaftarkan atau sebuah bisnis akan mendaftarkan sebuah nama domain harus memenuhi
5 syarat atau kategori dari nama domain tersebut, yaitu standar, nama domainnya harus terkait atau berhubungan dengan merek dagang yang dimiliki, lalu terkait dengan produknya atau layanannya, terkait dengan distribusi, terkait dengan, seharusnya terkait dengan perusahaan, bukan layanan. Lalu untuk sengketa nama domain sendiri, Pandi memiliki prosedur. Jadi satu itu menurut satu pengajuan klaim pra-keberatan. Jadi untuk mengajukan, Pandi mempersilahkan merek dagang manapun untuk mengajukan keluhan terkait nama domain yang melanggar sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Jadi harus mengajukan klaim pra-keberatan terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, baru bisa mengajukan pengajuan keberatan. Jadi langkah pertamanya pengajuan klaim keberatan, baru tahap selanjutnya adalah pengajuan keberatan. Lalu diikuti dengan mediasi dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta yang ada di dalam pengajuan keberatan. Apabila prosesnya telah selesai, tetapi ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa masih keberatan dengan keputusannya, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukannya ke pengadilan. Jadi, apabila terjadi sengketa, PPND mempersilahkan merek dagang manapun untuk mengajukan keluhan terkait nama domain yang melanggar sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Untuk hukumnya sendiri saat ini, untuk pengaturan nama domain di Indonesia diatur oleh Undang-Undang ITE, yaitu pasal 1 angka 20, lebih lengkapnya diatur di pasal 23, pasal 38, dan pasal 39. PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi dan elektronik, PP nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain. Nama domain memang tidak sama dengan merek dagang, namun secara fungsi, merek domain merupakan sebuah gambaran atau citra serta perwakilan sebuah merek di internet. Ya, itu adalah kesimpulannya. Jadi, ya, nama domain tidak sama dengan merek dagang, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu merupakan sebuah gambaran serta perwakilan sebuah merek di internet. Undang-undang yang mengatur nama domain di Indonesia sudah disebutkan di slide sebelumnya, tapi untuk lebih lengkapnya, pengaturan mengenai nama domain terakomodasi dengan lengkap di Undang-Undang ITE. Demikianlah slide atau presentasi yang saya jelaskan saat ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.